Ya, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak berpanjang kalam karena ini adalah pernikahan, adalah ibadah. Pernikahan itu mengantarkan kita jadi mulia. Ibadah yang terpanjang adalah ibadah pernikahan. Maka perlu diberikan nasihat dan tidak henti-hentinya diberikan nasihat. Mohon izin buat kedua saksi. Insyaallah saksi itu bukan hanya bertanggung jawab di depan meja akad, tapi akan memberikan nasihat. Jadi kalau ada apa-apa, minta nasihatnya sama saksinya. Mohon izin, nasihat ini cuma 3 saya bahas. Yang pertama, nasihat buat mempelai laki-laki. Yang kedua, nasihat buat mempelai perempuan. Dan yang ketiga, nasihat untuk kedua-duanya. Nasihat untuk mempelai laki-laki, ingat, ketika sudah jadi suami, maka harus memenuhi tanggung jawab, 3 tanggung jawab. Tadi di buku akad itu sebenarnya ada sigat taklik, janji setia seorang suami terhadap istri. Muliakanlah istrinya, tidak apa-apa dipegang aja. Berpegangannya suami istri, berjatuhan dosa di antara keduanya. Amin. Dan ingat, Iki, ini hari ini semua amal ibadahnya Iki dikali 80 kali lipat. Kalau orang sudah menikah, maka seluruh ibadahnya dikali 80 kali lipat. Makanya hebatnya ibadah pernikahan itu, dan semua yang hadir di acara akad dapat pahala. Dan ingat, tahun depan kita ketemu lagi. Acara akikah. Ya, acara akikah lagi kan? Jamaah. Ada 3 nasihat. Sebagai seorang suami, yang pertama, nafkahi istri. Tanggung jawab istri. Lahir batinnya. Pokoknya semua kebutuhannya istri dipenuhi. Ya. Tidak boleh menyakiti istri. Tidak boleh memukul istri. Istri harus disayang. Istri harus diberikan perhatian. Makanya wanita itu paling suka ke mall. Karena di mall ada perhatian-perhatian. Yang pertama, penuhi kebutuhannya. Apapun kebutuhannya. Dan yakin semua yang diserahkan itu akan Allah ganti berapa? 1000 kali lipat. Jadi tidak boleh seorang suami pelit terhadap istri. Kalau perlu semua uang kasih ke istri. Nanti istri yang atur, betul tidak? Kalau istri yang pegang uang, aman. Gampang masuk, susah keluar. Bahagia ya, senang. Insya Allah rezekinya berlipat ganda. Makanya laki-laki itu lebar di atasnya. Karena menopang tanggung jawab. Kalau perempuan, maaf, lebar bawahnya. Karena ada rahim. Akan melahirkan anak keturunnya Iki. Semua anak yang lahir dari Lini, semua atas namanya Iki. Maka berterima kasihlah kepada seorang istri yang luar biasa. Ciumlah tangannya. Perasaan saya juga mau nikah. Jamaah, karena Bapak sudah datang, kita mulai ceramahnya. Yang pertama apa tugasnya? Menafkahi. Nafkahi. Semua kebutuhannya kasih. Makasih banyak saudara-saudara, kakak-kakaknya tadi mengantarkan, Masya Allah, tabarakallah. Karena tanggung jawab seorang kakaklah atas adik perempuannya. Udah diserahkan, gak usah nangis.
Udah nangis. Yang kedua, mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Tanggung jawab seorang suami adalah melindungi istri. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga istri. Lindungi istri. Maka seorang suami senantiasa menjaga istrinya. Karena sudah diserahkan oleh keluarganya. Mohon maaf, udah diserahkan kan? Tenang, aman. Aman, aman. Saya kenal Iki kok. Utamanya lagu perdananya dulu. Yang ketiga, jamaah didik istri. Kunci kebahagiaan seorang suami terhadap istrinya adalah bersabar terhadap istri. Sabar ya. Didiklah karena dia adalah tulang yang bengkok. Kalau dibiarkan tidak dididik makin bengkok. Kalau dipaksa bisa patah. Maka didik, saya yakin. Insya Allah. Saya lihat pengorbanannya mahal ini. Masya Allah, pengorbanan cintanya. Iki juga harus perlihatkan. Bahagiakan ya. Insya Allah, kalau memang acara akikah tahun depan, saya ada datang lagi. Kalau diundang ya. Nggak usah banyak-banyak nasihat ya. Cukup itu aja buat Iki. Jaga 3 ini. Di sigat taklik itu tidak boleh memukul, tidak boleh tidak menafkahi, tidak boleh tidak ada kabar, tidak boleh tidak menyapa. 4 perjanji situ di buku nikah. Harus hafal, utamanya pengantin lama. Buat mahal ini tidak usah terlalu banyak nasihat. Mahal ini satu aja nasihat. Taatlah kepada suami. Oke? Istri yang taat itu akan jadi terangkat kemuliaannya. Karena di balik laki-laki hebat, ada wanita hebat di belakangnya. Dan di balik wanita hebat, ada laki-laki stres di belakang. Jamaah. Jamaah. Maka seorang istri taat kepada suami. Ya. Barang siapa, ingat ya, bukan tugas istri menafkahi suami. Tidak. Tidak ada tugasnya perempuan cari kerja buat suami. Tidak ada. Kalaupun istri, dan ingat ya, bukan tugas istri memasak. Dengerin baik-baik. Bukan tugas istri mencuci baju. Bukan. Kalau ada yang berkata, saya mau menikah supaya dia cuci bajuku, menikah sama laundry. Bukan tugas wanita mencuci baju. Bukan tugas istri untuk memasak. Bukan. Ya, bukan. Tapi tugas istri partner suami, mendampingi suami dalam suka maupun duka. Itu mahal ini ya. Dampingi, bahagia, tenang. Cuman kalau ada istri yang membuatkan masakan buat suaminya, membuatkan teh atau kopi buat suaminya, pahalanya bagaikan puasa 1 tahun. Itulah hebatnya kalau ada istri melayani suami, membuatkan kopi, pahalanya seperti berpuasa 1 tahun. Tapi jangan salah paham, dia buatkan kopi 1 ember. Iya. Pahalanya banyak, tapi suaminya mencret. Bahagia ya. Pokoknya apa yang mau dimakan, siapkan masakan. Siapkan, itu pahala, bukan perintah. Tapi kalau istri yang mempersiapkan makanan, persiapkan bajunya, itu pahala besar untuk mahal ini. Ya, oke? Karena Islam itu mengangkat derajat wanita. Islam itu memuliakan wanita. Islam itu tidak pernah menyakiti wanita. Islam itu menjadikan wanita jadi ratu. Cuma kalau ada perempuan yang mau melayani suaminya, pahalanya berlipat ganda pahalanya. Terakhir, karena waktu, mohon maaf, mahal ini, jaga kemuliaan ya. Jaga harga diri suami. Unna libasul lakum wa antu libasul lahunna. Jadilah pakaian. Tutupi rahasia suami, rahasia istri. Dan mohon kalau sudah menikah, saya kasih pesan, jangan tinggal di rumah mertua. Jangan tinggal di rumah mertua. Ya, tinggallah di rumah sendiri supaya engkau bisa menata rumah tanggamu. Betul tidak? Tidak boleh ada 2 dapur 1 rumah. Karena kita tidak tahu siapa yang bayar listriknya. Jadi lebih bagus
bina rumah tangga sendiri. Iki, kamu sudah dikatakan kalau ada tamu, selamat menempuh hidup baru. Karena hidup ada dua, hidup yang lama dan hidup yang baru. Hidup yang lama itu adalah hidup ditanggung orang tua, tanggung jawab. Sekarang hidup menanggung, udah lepas. Kan, udah lepas. Yes. Tapi maaf, masih ada 3. Masih ada 4 malah. 4. Tapi ingat, buat lah putri-putri, anak perempuan itu milik ayah. Kalau anak laki-laki milik ibu. Karena ibunya nggak ada, udah meninggal, ada nenek. Ya, bahagiakan. Semua uang serahkan ke nenek. Langsung nggak nangis, tadi nangis. Jamaah, terakhir buat hal ini, taat sama suami ya. Dalam suka maupun duka taat. Satu nasihat saya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Jagalah lubangnya, lubang mata. Nggak usah lihat-lihat orang. Tetangga itu sudah dibeli ini, tetangga itu jangan, nggak usah. Tetangga itu jangan. Bayangkan, tetangga itu sudah beli lemari baru, tetangga itu sudah mobil baru, rumah baru. Nggak usah dilihat orang. Rezeki kita sendiri, betul tidak? Lubang hidung, jangan cari kekurangan pasangan. Karena tidak ada orang yang tidak punya, maaf, pasti ada kekurangannya. Seganteng-gantengnya Iki, pasti bau kentutnya. Ya. Lubang mulut, jaga mulutnya, jangan pernah menyakiti kata-kata kepada suami. Ya, bahagiakan suami. Ingat, Iki capek kerja, tapi ketemu ini pasti tenang semua. Karena istrilah yang bisa menenangkan. Lubang telinga, nggak usah dengarkan omongan orang. Nggak usah dengarkan omongan orang, ya. Sosok wanita yang peka, nggak usah. Omongan-omongan orang, netizen dan sebagainya, udah lepasin semua. Oke? Itu saja untuk keduanya. Tapi masih ada satu lagi nasihat. Ini nasihat mungkin 2 jam lagi. Enggak. Mau Jumatan. Hebat ini pinter. Menikah di hari Jumat. Pahalanya bagaikan pernikahan 70 kali. Bukan menikah 70. Pahalanya. Alhamdulillah. Terakhir. Nasihat untuk kedua-duanya. Sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3. Sakinah, mawaddah, warahmah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sakinah, memangnya Iki aja bisa konser, saya juga bisa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tahu nggak? Sakinah itu tenang. Rumah tangga harus tenang. Suami harus menenangkan, istri harus menenangkan. Tidak boleh ada suara. Oke? Tenang. Bagaimana supaya suami tenang, istri tenang? Rumah tangga yang sakinah itu, suami nyenyak tidurnya, istri tersenyum, anak tertawa riang. Dan keluarga yang sakitnya, suami susah tidur, istri marah-marah, anak menangis. Jadi usahakan tenang. Yang kedua, sakinah mawaddah. Tahu nggak mawaddah? Mawaddah itu menerima. Ulangi. Terima mudanya, terima tuanya. Terima sehatnya, terima sakitnya. Terima tanggal barunya, terima tanggal tuanya. Setuju? Setuju? Terakhir. Karena ini ruangan Masya Allah berkah sekali. Nggak ada jamnya. Terakhir. Sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah itu saling sayang menyayangi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. InsyaAllah berkah selalu. Barakallah wa barak alaika. Semoga Allah berikan keberkahan, tambahkan kemuliaannya. Ayo kita angkat tangan semua, kita berdoa. Siapa yang mengumpulkan 40 orang, yakin di antara 40 itu ada yang dikabulkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah akbar. Doanya diijabah. Salah satu doa yang diijabah adalah doa ketika ijab kabul.
akad nikah. Rabbi la tasarri badan wa anta khairul warisin ya ayyuhal ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadikanlah rumah tangganya barakallah engkau berkahi Allah sebagaimana engkau telah memberkati rumah tangga Rasulullah. Anugerahkanlah rezeki yang banyak sebagaimana rezeki Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah cinta kasih sayangnya sebagaimana cinta kasih sayang Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya Allah, berkailah anak keturunannya sebagaimana keberkahan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Allah, berkailah aku baik yang ada dari masa lalu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan dari yang ada dan masa lalu. Ya Allah, jadikanlah aku ibu yang baik. Gerakkanlah aku untuk bisa. Aku bersyukur atas nikmat yang kau anugerahkan kepadaku. Tambahkanlah ya Allah. Bantu aku ya Allah untuk bisa taat kepada suamiku, untuk menjaga rumah tangga. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon izin, doa yang terbaik adalah doa dari orang tua. Karena doa dari orang tua itu langsung diijabah. Silakan untuk sungkeman kepada kedua orang tua. Baik, untuk prosesi sungkeman nanti akan kita laksanakan